Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Untuk hari ini pelajaran tentang mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI kelas 7. Materi pertama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tanpa ada Nabi Muhammad, kita pun tidak akan ada. Nah, itu salah satunya. Setelah itu, yang pertama adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kondisi masyarakat jahiliyah Arab sebelum Islam lahir disebut dengan nama zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Maksudnya bukan kebodohan dalam hal pengetahuan, tetapi tentang keyakinan dan akhlaknya orang itu kurang bagus, kurang baik. Nah, menyembah berhala macam-macam. Makanya sini dinamakan dengan zaman jahiliyah. Dalam situasi itu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa misi. Yang pertama adalah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Sejak kecil dalam diri Nabi Muhammad SAW mendapat tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi rasul. Jadi sudah kecil, mulai bayi dilahirkan sudah ada tanda-tanda kenabian nantinya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya kita waktu bulan Rabiul Awal, waktu kelahiran Nabi disebut dengan Maulid. Nah, memperingati Maulid Nabi. Nah, itu pun ada sudah kelebihan sidin. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang terpuji. Yang pertama adalah siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatanah, cerdas, dan yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan. Nah, ada 4 sifat Nabi yang sangat terpuji. Nah, ini yang dimiliki oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Seandainya tidak jujur Nabi itu, maka banyak yang tidak percaya dengan agama Islam. Nah, itu salah satunya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya dan rahmat bagi semua orang. Jadi kan Nabi ini menyampaikan yang diperintahkan oleh Allah seperti berdakwah dan yang lainnya. Nah, salah satu makna rahmat ialah solusi, jalan keluar yang tuh. Selama mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapat solusi atau jalan keluar dalam kehidupannya. Nah, jadi apabila mengikuti tuntunan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, insya Allah dia akan selamat dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian. Nabi Muhammad SAW dalam misi dakwah menegakkan agama Allah mendapat beberapa rintangan, hambatan, gangguan, cobaan
dilalui dengan penuh kesabaran. Nabi hijrah, ada yang hijrahnya dihamputi orang lawan batu. Ada yang jurang tuh waktu sidin di Mekah, ada yang jurang tuh merudai sidin. Nah, macam-macam hambatan rintangan yang sidin lalui. Nah, lalu setelah itu sidin melaluinya dengan penuh kesabaran. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah karena perintah Allah. Ketika disuruh hijrah ke Madinah, maka Nabi pun hijrah. Dan agama Islam di sana berkembang. Setelah pindah ke Madinah, maka agama Islam sangat berkembang di Madinah. Sehingga Nabi Muhammad SAW bisa merebut kota Mekah yang dulunya orang musyrik mencoba menghalangi, menghambat sampai mau membunuh beliau. Nah, jadi waktu itu di Mekah, Nabi ini hendak dibunuh oleh kaum musyrikin karena mau mengajarkan agama Islam. Nah, tetapi sudah Sidin berjaya bisa merebut mengembangkan agama Islam di Madinah. Nah, di sini kena ada sampai merebut kota Mekah. Akan tetapi Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jadi Rasulullah tidak membalas dengan kejahatan, tetapi malah memberikan kedamaian kepada orang-orang Mekah. Nah, waktu merebut kota Mekah, Nabi tidak memerangi mereka. Jadi Nabi bila masuk ke masjid maka akan selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Nah, artinya Nabi ini penuh dalam kedamaian. Selanjutnya yang ketiga adalah misi Nabi Muhammad SAW sebagai kemajuan masyarakat. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, penduduk Mekah hidup dalam alam jahiliyah. Nah, serbanya jurang tuh pengetahuannya tuh dalam akhlaknya tuh sangat rendah. Setelah Fathul Mekah atau kemenangan kota Mekah, berkembanglah kemajuan masyarakat Mekah dengan ajaran Islam. Jadi Islam ini mengajarkan kemajuannya melalui agama. Nah, agama yang menjadi petunjuk itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, kayak apapun zamannya, tetap Rasulullah menganjurkan atau memberikan petunjuk dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.